Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3, kelas PGSD 2, akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia tentang strategi mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak. Kelompok 3 terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama Dwi Aqidatul Izzah, yang kedua Hirma Susilo Putro, yang ketiga Eriana Nur Aini, yang keempat Isdiatul Afifah, yang kelima Lailatul Maghfirah. Pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendidikan yang menekankan pada tumbuhnya potensi, minat, bakat, dan kemampuan individu, serta sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Pendidikan ini memperhatikan kebutuhan, minat, dan bakat masing-masing peserta didik, dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, motivasi, dan memberdayakan setiap individu. Manfaat pembelajaran berpihak pada anak ada 4, yaitu yang pertama, memberdayakan tiap individu. Memberdayakan tiap individu adalah proses memberikan keterampilan, kemampuan, dan otonomi kepada setiap individu agar dapat berkembang secara mandiri, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Yang kedua, memberikan pembelajaran yang berkualitas. Pembelajaran yang berkualitas adalah proses belajar mengajar yang melibatkan seluruh komponen pembelajaran. Pembelajaran yang berkualitas dapat menghasilkan siswa yang berkualitas baik dalam prestasi, keterampilan, dan kesadaran. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Lingkungan belajar yang inklusif adalah pendekatan pendidikan yang berfokus pada penerimaan dan partisipasi semua siswa, tanpa memandang latar belakang, kemampuan, atau kondisi fisik maupun kognitif mereka. Dan yang terakhir, yang keempat, memotivasi peserta didik dalam pembelajaran. Motivasi peserta didik dalam pembelajaran adalah dorongan internal dan eksternal yang mendorong siswa untuk belajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Dengan motivasi belajar yang tinggi, memunculkan tekad yang tinggi pula untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, strategi pembelajaran yang berpihak pada anak. Yang pertama, melaksanakan pendidikan yang tidak hanya menekankan pada kognitif saja, tetapi juga efektif dan psikomotorik. Yang kedua, melaksanakan pendidikan holistik dan seimbang dalam mengembangkan cipta, rasa, dan karsa murid. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan pengajar yang sesuai dengan konteks lingkungan alam dan zaman. Yang keempat, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan konteks sosio-kultural murid. Yang kelima, melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan fase perkembangan murid berdasarkan usianya. Yang keenam, melaksanakan pendidikan yang memperhatikan karakteristik dan latar belakang murid. Yang ketujuh adalah mendesain kegiatan pembelajaran yang dapat mengakomodir semua peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Yang kedelapan, menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi dalam proses pembelajarannya. 9. Menciptakan pembelajaran secara berkelompok agar peserta didik dapat berkolaborasi dan bekerja sama serta melatih komunikasi di antara mereka. Implementasi di sekolah yang berpihak pada anak. Yang pertama, pembelajaran berbasis inklusi, yaitu memperhatikan kebutuhan dan gaya belajar setiap anak. Yang kedua, bimbingan pribadi.
ditujukan kepada anak-anak yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi, yaitu menciptakan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Yang keempat, menghormati perbedaan dengan mengajarkan dan menghargai keragaman budaya, agama, latar belakang sosial, dan keunikan individu setiap anak. Demikianlah presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.